Untuk menggunakan halaman pembahasan dari kelompok 3 menjelaskan soal nomor 3. Yang pertama ada algoritma deskriptif, yaitu mulai kemudian meminta user masukkan ukuran matriks persegi N, lalu mendeklarasikan array 2 dimensi AN 2N untuk menyimpan matriks dan matriks identitas, kemudian mengisi matriks. Isinya itu user memasukkan elemen matriks ukuran N kali N, kemudian bagian kanan matriks diisi matriks identitas ukuran N kali N. Kemudian melakukan eliminasi Gauss-Jordan, kemudian untuk setiap baris KI, ambil elemen diagonal sebagai pivot. Jika pivot sama dengan 0, matriks tidak memiliki inverse bagi seluruh elemen baris dengan pivot agar pivot menjadi 1. Lakukan elemen lain pada kolom tersebut dengan operasi baris. Jika tidak memiliki inverse, tampilkan pesan tidak memiliki inverse. Jika memiliki inverse, tampilkan bagian kanan matriks sebagai hasil inverse. Kemudian selesai. Ya, langsung saja ke pemrogramannya. Nah, pertama ada include strip sama include ini. Strip itu untuk si out, kalau untuk apa ini, stress expression, agar di belakang desimal tuh nolnya bisa ditampilkan semua. Kemudian di sini std ada in name fungsi program utama, kemudian penggerawat, kemudian deklarasikan variabel n, kemudian out, tampilkan di layar, masukkan ukuran matriks n kali n, kemudian n, kemudian plot an, kemudian tulis a array n 2 kali n, kemudian tipenya tuh plot, kemudian boolean punya inverse sama dengan true, kemudian out, masukkan elemen matriks ini handle, kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, kemudian for integer j sama dengan 0, i lebih kecil dari n, kemudian j plus plus, sin a i j, yang dari j ini, kemudian for lagi j sama dengan n, j lebih kecil dari 2 kali n, kemudian j plus plus. Nah, yang a i j tadi dilakukan proses j dikurang n sama dengan i, kemudian for lagi ke integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, kemudian float default sama dengan a, array i ini dimensinya i nya 2, kemudian melakukan kondisi jika bebas sama dengan 0, maka punya inverse salah langsung keluar, maksudnya itu tidak punya inverse. Kemudian melakukan perulangan lagi for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 2 kali n, j plus plus, kemudian yang aij nya tadi dilakukan proses, yaitu aij sama dengan aij dibagi pivot, maksudnya ini. Kemudian lakukan perulangan lagi for integer k sama dengan 0, k lebih kecil dari n, k plus plus, kemudian jika k tidak sama dengan 1, kemudian ini faktornya dideklarasikan dulu, array k sama i, kemudian ulang lagi for integer j sama dengan 0, dia lebih kecil dari 2 kali n, j plus plus, kemudian yang kj tadi dilakukan proses perhitungan, yaitu sama dengan akj dikurang faktor dikali aij. Ini tutup semua kurungnya tadi, kemudian diperiksa penyitaan kondisinya. Jika tidak punya inverse, maka tampilkan di layar matriks tidak memiliki inverse. Kemudian jika tidak, maka inverse matriks, maka dilakukan berulangan lagi, i sama dengan 2, i kecil dari i plus plus, berulangan lagi. Di dalam itu for i integer j sama dengan n, j kecil dari 2n, j plus plus. Kemudian
Ini biar apa yang hasil dari simulasi itu keluar, kemudian si out end out. Langsung saja ini boot and run. Matriks N kali N3 misalnya. Berarti masukkan elemennya 3. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Maksudnya 3 kali 3, 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah ini inverse matrix ya. Langsung saja ke cross support. Ini codingannya tadi. Ini penjelasan programnya. Nah, seperti yang saya jelaskan ini bisa code. Mulai dari begin, read and declare array n. Kali 2n ini ya. Suatu variable float. Tapi inverse itu benar. Nah, for i diisi dengan 0 to n. Kemudian dikurang 1 kemudian dilakukan. For j diisi dengan 0 to n dikurang 1 kemudian lakukan baca variabel aij ya. Masuknya dimasukkan ke aij. Kemudian for j itu yang diisi dengan n tuh 2n dikurang 1. Kemudian lakukan periksa pernyataan kondisi jika j dikurang n sama dengan 1. Kalau benar dia cetak ini aij-nya diisi 1. Kemudian jika salah aij-nya diisi 0. Kemudian for i diisi dengan 0 to n dikurang 1. Kemudian lakukan pivotnya itu diisi dimensi array i, dimensi 2 array i, kemudian dicek kondisi apabila pivot sama dengan 0 maka punya inverse itu salah, kemudian keluar dari perulangan tadi, perulangan i sama dengan 0 to n dikurang 1 itu. Kemudian ke perulangan selanjutnya for j itu dimasukkan 0 to 2n dikurang 1. Kemudian lakukan yang ini aij ini diisi dengan aij dibagi pivot. Kemudian for k itu diisi dengan 0 to n dikurang 1. Kemudian periksa kondisi apakah k tidak sama dengan i. Kemudian faktor ini diisi dengan aki. Nah, kemudian lakukan perulangan j 0 to 2n dikurang 1. Kemudian lakukan a array k array j diisi dengan a array k array j dikurang faktor dikali aij. Kemudian periksa kondisi lagi jika banyak inverse sama dengan salah maka cetak di layar matriks tidak memiliki inverse. Kemudian jika benar maka lakukan perulangan for i diisi dengan 0 to n kurang 1 deh. Kemudian lakukan perulangan lagi for j diisi dengan n to 2n kurang 1. Kemudian cetak aij. Mana selesai. Nah, ini flowchartnya ada start, kemudian dia ada variabel n, ini input variabel n, kemudian ini kayak inisialisasinya. Nah, yang seperti ini ya teman-teman. Kayak saya jelaskan tadi. Kalau mungkin ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.